Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait kontrak perkuliahan dari mata kuliah Lab Manajemen 3 atau magang ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas panduan secara umum sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui bahwa panduan bisa langsung diakses melalui bit.ly/panduan_FE. Dibaca yang manajemen panduan magang ini ya. Nah, saya lanjutkan kembali pada kontrak perkuliahan mata kuliah magang ini diampu oleh tim dosen antara lain Pak Bambang, Bu Rohmi, Bu Istiqomah, Pak Ibnu dan saya, dan tentunya di bawah naungan Kaprodi ya, Bu Fitri, sehingga teman-teman tetap harus memenuhi kewajiban dalam perkuliahan ini. Kontrak perkuliahan ini akan saya share kepada teman-teman semua untuk dibaca ya, terutama pada silabi dan materinya. Untuk panduannya bisa dibaca langsung melalui link bit.ly/panduan_FE ya. Kemudian langsung saja bahwa panduan magang ini apakah setiap mahasiswa wajib magang? Ya, pada dasarnya iya, wajib magang. Akan tetapi bagaimana jika mahasiswa tersebut sudah bekerja? Maka jika kualifikasi pekerjaan yang dilakukan adalah sesuai dengan panduan magang ada di bagian operasional, bagian manajemen maka itu tidak perlu magang lagi di tempat lain. Jadi yang Anda lakukan di tempat Anda bekerja itu sama dengan magang gitu ya. Nah, sehingga perbedaannya adalah pada laporan yang harus kalian susun nanti pada mata kuliah ini. Laporan itu ada 2. Jika Anda bekerja, maka itu namanya laporan bekerja. Ya, nanti ada contoh covernya di panduannya. Jika magang, maka judulnya itu sudah kelihatan juga, yaitu laporan magang gitu ya. Nah, kemudian dari kontrak perkuliahan kali ini saya akan sampaikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah itu dari mata kuliah ini itu lebih kepada praktis ya. Bagaimana kehidupan dunia kerja di luar bangku kuliah yang harus kalian alami, harus kalian pelajari, experience. Akan tetapi sudah tentu yang kalian alami itu hanya istilahnya kulit luar ya, kulit luar. Kenapa? Karena perusahaan tidak mungkin memberikan inti dari pekerjaan, memberikan rahasia keuangannya ataupun dokumen dan arsip-arsip pentingnya kepada mahasiswa magang. Ya, jadi kami sudah memahami bahwa mahasiswa magang itu otomatis di suatu perusahaan atau instansi itu hanya kulit luarnya saja. Mungkin hanya operasionalnya, pemasaran di lapangannya gitu ya, tidak sampai mendetail sampai ke dalam perusahaan gitu. Nah, kemudian dari dokumen kegiatan magang untuk teman-teman susun kembali ya, apalagi bagi teman-teman yang magangnya dari semester 4 atau 5 atau 6 yang mungkin dokumennya hilang atau tidak ada, itu silahkan dicari atau disusun. Ya, yang pertama yaitu proposal magang, itu adalah secara dokumen saja ya. Nah, untuk semester ini cukup laporannya saja, jadi proposal itu sudah tidak perlu. Kemudian yang kedua surat permohonan magang dari Fakultas Ekonomi atau pengantar magang dari fakultas itu di-scan ya untuk dijadikan lampiran di laporan. Surat keterangan magang itu jika ada. Jadi kadang dari surat permohonan fakultas kita kirimkan ke perusahaan tempat magang, itu ada perusahaan yang kemudian mengirimkan surat izinnya ataupun tidak, mungkin dengan lisan. Ya, itu kalau ada silakan dilampirkan. Kemudian buku log harian ini adalah berisi aktivitas saat magang. Nah, apabila sehari-hari sama ya,
itu aja, misalnya merekap, mengarsip gitu. Nah, tolong dalam penulisan log harian ini Anda berikan analisis atau studi case ya, studi kasus yang Anda alami. Ada kasus apa dan penyelesaiannya bagaimana. Nah, karena disitulah manajemen konflik yang terjadi dan itu penting untuk pengalaman kalian. Ya, Anda tuliskan di situ. Kemudian formulir penilaian. Lah ini wajib ya, karena penting bagi prodi manajemen ini untuk mengarsipkannya untuk akreditasi. Jadi setelah selesai melaksanakan magang, perusahaan atau tempat instansi atau tempat bekerja Anda, ya, itu mengisi penilaian. Siapa yang dinilai? Anda, mahasiswa magang. Nah, Anda dinilai. Nah, itu harus ditandatangani oleh atasan. Jika tidak memungkinkan untuk pejabat paling tinggi, nggak mungkin, berarti atasan sudah cukup. Ya, nggak apa-apa. Kemudian ditandatangani, dicap stempel perusahaan. Kalau bisa begitu. Yang bekerja juga. Nah, bagaimana jika mahasiswa bekerja ini itu adalah ownernya. Jadi pekerjaan itu milik mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, pekerjaannya apa itu? Misal jualan tenongan ya, jajan di pagi hari itu ya. Nah, itu kurang sesuai. Jadi yang dimaksud bekerja sesuai kualifikasi dalam panduan itu bukan begitu. Ya, jadi itu belum masuk, belum bisa dikatakan magang atau bekerja. Ya. Nah, kalau kemudian ownernya sendiri, usahanya apa? Startup. Startupnya udah ada organisasinya, sudah ada izinnya, sudah memiliki stempel perusahaan belum? Nah, itu jika sudah ada, maka boleh. Ya. Kemudian siapa yang menilai dari perusahaan? Orang pejabat tertingginya Anda misalnya. Nah, boleh diisi oleh eh, kepala divisi di bawah Anda. Ya, itu nggak apa-apa. Menilai Anda sebagai atasannya gitu nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu laporan hasil magang dan presentasi. Ya, jadi laporannya sudah sesuai dengan contoh formatnya yang ada di lampiran, Anda tanda tangani, kemudian dimintakan tanda tangan ke DPL dan Kaprodi. Kemudian nanti disiapkan juga soft filenya, jadi yang tanda tangan sudah lengkap itu di-scan untuk kemudian pengumpulannya selain print out, ya jika memungkinkan print out dikumpulkan, maka yang wajib dikumpulkan adalah soft filenya melalui Google Form. Ya, linknya akan di-share nanti, mungkin setelah UTS. Kemudian teknis presentasi akan disampaikan nanti ya. Selanjutnya, bisa jadi jika ada kemungkinan tatap muka langsung, kita presentasi langsung. Jika tidak, maka presentasi by online, bisa Zoom, atau setiap mahasiswanya presentasi kemudian di-upload videonya. Seperti itu. Ya, nanti boleh jika memang ada pertanyaan. Ya, ini untuk silabi perkuliahan pada mata kuliah magang, karena pada dasarnya magang ini, pada semester ini, 3 SKS itu adalah konversi dari waktu yang Anda habiskan saat bekerja atau magang. Ya, kenapa magang yang diambil di semester 7 itu bukan dilaksanakan di semester 7? Karena magang ini kaitannya dengan perusahaan eksternal. Sehingga kita tidak bisa menghandle perusahaan yang dituju sebagai tempat magang itu harus bisa menerima mahasiswa magang pada hari ini, bulan ini, tahun ini gitu kan tidak bisa. Sehingga memang dari kebijakan prodi bahwa mahasiswa jika mengajukan magang pada semester 5 atau 6 itu ya diperbolehkan. Ya, sehingga pada semester ini pada dasarnya pembahasan presentasi studi kasusnya dan laporan. Oke. Jadi teman-teman sudah mulai hari ini sudah segera disiapkan laporan disusun ya. Pengumpulan laporan itu hanya bagi yang sudah benar. Nah, jadi wajib nanti konsultasi kepada dosen pengampu apakah ada revisi, apa ada kekurangan ya. Kemudian setelah presentasi sudah tidak ada revisi maka baru dikumpulkan. Ya, demikian kontrak perkuliahan nanti bisa dibaca sendiri.
presensi kehadiran tolong disiplin dan diisi dengan benar, karena dari semester sebelumnya memang masih banyak sekali kesalahan-kesalahan dari mahasiswa gitu ya. Nah, ini panduannya ya, silahkan dibaca, di-download. Ya, ini sudah ada ketentuan, tolong dibaca dengan seksama, dengan pelan-pelan. Nah, terutama di contoh lampirannya ini. Jadi ini adalah lampiran-lampiran yang harus Anda sertakan dalam laporan Anda. Sudah tentu ada foto dokumentasinya ya. Baik, cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, jadwal presentasi akan disampaikan next week, insya Allah ya, pekan depan. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.